Sudah. Menculik salah satu expert di bidang public speaking, yaitu Kak Ikrar. Saya nggak akan panjang lebar karena waktu beliau juga luar biasa. Saya harus menyerobot waktu beliau di Jogja hari ini. Saya silahkan waktu dan tempat langsung ke Kak Ikrar. Monggo Kak Ikrar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membuka tas kresek plastik hitam saya. Apa artinya? Artinya adalah kita adalah manusia, kita engagement. Nomor satu dalam public speaking adalah I'm expecting semua teman-teman spill yang sore ini dengan susah payah mengundang saya, yuk kameranya di-on-kan, kita akan benar-benar engage selama 1 jam ke depan. Nah, saya tunggu dulu hitungannya. Hitungan 1/3, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Yang belum, saya akan nanti pakai lagi tas kresek plastik hitamnya. 1-3, terima kasih Pak Lasman. Apa kabar Pak? Halo Andika Putri. Hai Joni, apa kabar semua? Sehat ya? Ayo kita panggil teman-temannya agar video on. Kalau tidak, saya pakai lagi nanti tas kresek plastik hitamnya. Saya ibaratkan sebagai teman-teman kalau masuk kurang meeting. Pak Nur yang lagi nyupir. Halo Pak Markus Marsidi, selamat sore Pak. Semoga tidak berbahaya kalau sambil nyupir nggak usah ada kamera Pak. Tidak apa-apa. Baik. Yuk kita buat gamenya. Sebelum kita mulai, sekali lagi atas nama Bicara Itu Mudah. Terima kasih ya sudah mengundang saya kali ini datang bersama teman-teman. Aturan rumah tangga yang pertama sebelum berkenalan adalah saya tadi mempraktekkan 1 buah tips langsung enggak pakai basa-basi. Saya mau tanya, Ujang Yusuf, tips yang barusan saya berikan, apa tipsnya? Yuk, kameranya dinyalakan Pak Ujang Yusuf, suaranya dinyalakan. Ayo, bisa di-mute, mute, unmute, mute, unmute, mute, unmute. Bisa Mas Ujang Yusuf? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, kenapa gini-gini nggak bisa? Waduh. Pak Sugiono, saya tanya dulu Pak Sugiono. Barusan saya memberikan tipsnya. Tipsnya apa tuh yang pertama kali saya berikan? Pak Sugiono. Tolong Pak, di-mute, unmute, jawab Pak. Mute, unmute. Silakan Pak. Bisa? Ya. Belum terdengar tadi Pak koneksinya. Mohon maaf. Nggak dengar baik. Saya mau tanya Pak Lasman Simanjuntak. Pak Lasman, tadi saya ngasih tips. Pertama kali kalau kita mau berbicara tanpa kesan yang terlupakan, apa Pak tipsnya? Suaranya Pak. Halo Pak, salam kenal ke Pak. Kenalkan Lasman. Yes, Hal siap, pertama yang kita itu harus lihat face to face sih Pak, biar pesan yang bisa disampaikan itu sampai komunikasinya bisa jelas. Kadang kita nggak lihat orangnya aja komunikasi nggak, pesan yang kita sampaikan nggak jelas Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Lasman. Nanti saya kirimkan booknya BIM langsung ke tempat Anda. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Dalam sesi saya selama 1 jam ke depan, perkenalkan sekali lagi saya Ikrar, saya akan interaktif dengan Anda. Saya akan banyak bertanya dan saya akan berbagi hal-hal yang mengagumkan soal public speaking. Saya kasih game ya. Yuk, yang bisa ngetik chat box dulu. Yang bisa ngetik chat box dulu. Kalian mau gamenya dari saya untuk 80 orang apa? Chat box dulu ya, chat box. Bagaimana kalau saya kasih tantangan? Jika kalian mendengar saya bicara fillers, apa itu fillers? Apa itu? Apa itu? Apa namanya? Mungkin ya. 1 orang mau saya kasih berapa? Yuk, speak up. Andika Putri, mau saya kasih berapa 1 orang? Mute suaranya ke Andika Putri, suaranya. Suaranya bisa? Oke, Mas Joni Kusuma, bisa dijawab Mas Joni Kusuma? Mas Joni Kusuma. Wow, ini bisa unmute-mute nggak dia? Harus latihan nih, Mas Bilal sama Pak Pras nih. Mas, mute. Nah, mau dikasih berapa? 100.000. Oke, catat ya. 80 orang. Jika saya sekali saja ngomong contoh ya. Jadi hari ini saya akan
Atau apa itu apa namanya? Mungkin ingat-ingat Bilal, saya harus transfer 100.000 ke 80 orang. Game on ya, game on. Tapi kalau enggak, ketika saya ke spill, tolong berikan saya kopi, susu, gula aren. Contoh, chop, game on. Alright, yuk saya langsung share slide saya yang pertama. Nah, tolong Kak Pras dicek dulu apakah video saya atau gambar saya terlihat dengan mudah. Sudah? Belum? Clear. Clear, benar? Benar. Clear nih? Clear. Alright, clear ya? Yuk, saya tolong dibacakan. Saya minta tolong teman-teman yang belum kelihatan kameranya, saya minta tolong Mas Darso. Mas Darso, tolong bacakan Mas. Silakan Mas. Udah bagus dimatiin lagi. Mas Darso, dibacakan Mas. Oh, malu. Mas Darso malu. Silakan Mas. Udah. Angka berapa Mas? 42. Terima kasih Mas Darso. Saya memberikan apresiasi buat 42 orang dari teman-teman Spill yang sudah memberikan feedback dan survei pengen belajar apa sih sore ini sama saya. Nah ya, terima kasih ya. Nanti 42-42-nya ketika saya ke Surabaya ataupun ke markasnya Spill, nanti saya kasih nama-namanya, nanti bisa saya kasih. Ya. Bisa mute. Oke, Mas Darso saya mute lagi ya. Baik, kalau gitu 42 terima kasih sekali. Nah, tips yang ketiga, jangan lupa follow dulu Instagramnya Bicara Mudah. Sekarang saya mau tanya lagi sama Mas Heri Alpin Lubis. Mana Mas Heri Alpin Lubis tangannya? Dengar Mas? Oke, bisa di-mute, unmute Mas. Nah, kalau di kelas saya kan enak kan? Mas Heri, saya berikan tips yang kedua barusan. Apa tipsnya? Apa tipsnya? Yang bisa tahu menjawab siapa? Tips yang kedua. Martin Nababan, bisa Pak? Apa tadi Wadi? Hah? Nggak ada yang bisa? Oke, saya cek lagi. Siapa yang bisa kasih jawaban? Doni Patrianda, bisa tips yang kedua yang saya kasih barusan apa? Kalau bicara public speaking di era digital. Domi Patrianda, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa mendengar Pak. Apa tipsnya yang saya berikan kedua? Tipsnya observasi mungkin ya Pak ya? Bukan, nggak pakai mungkin. Lihat, kalau saya ngomong mungkin, satu orang saya kirimin 100.000. Mungkin adalah kata terlemah dalam public speaking. Jadi jangan pernah teman-teman pakai kata mungkin. Tips kedua yang saya berikan adalah saya meminta audiens menjawab pertanyaan saya. Siap. Oke, jadi itu tips yang kedua tuh. Langsung nggak pakai basa-basi kalau udah belajar sama saya kasih tipsnya. Kalau teman-teman dalam public speaking, jangan pernah takut meminta audiensnya bertanya. Oke? Agar menciptakan namanya interaksi. Siap? Saya share lagi. Nah, sekarang saya mau kasih tahu tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah tolong dibaca dulu dong yang keras, teman-teman. Ada yang mau bantuin saya baca nggak? Siapa yang mau bantuin saya baca? Saya kirimin gelasnya BIM. 1, ada? Wow, 80 orang loh. Nggak ada yang mau membantu saya membaca nih. Raise hand Andika Putri, silahkan. 138 orang. Yuk, tolong dibaca, Kak. Kak Andika Putri, tolong dibaca. Ya, halo. Udah Pak, udah. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas sekali, silahkan. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yuk, hal di bawah ini kita sepakati. Pastikan semua yang ikut sudah mengisi survei ya. Hanya yang terdaftar di survei yang di entertain Q&A. Peserta diwajibkan menggunakan headset atau earphone untuk kejernihan suara. Terima kasih sebagai contoh. Yuk, saya tanya lagi sama teman-teman. Apa tips saya yang barusan? Mas, saya mau tanya lagi. Apa tips saya yang barusan?
Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau jawab? Apa tips saya barusan? Kalau Anda didaulat untuk menjadi public speaker dalam era digital. Mas Abraham. Yuk, Mas Abraham. Ganteng nih Mas Abraham kayaknya nih. Salam kenal ya dari Ikrar. Apa Mas tipsnya? Di mute, unmute. Oke, Apa tipsnya? tes sudah masuk suaranya. Masuk, clear, jelas. Apa Yang tipsnya? barusan disebutkan nanti ya. Apa tipsnya? Kalau Anda jadi pembicara di era digital. Yuk. Ya, lakukan interaksi dengan audiens. Of course, caranya gimana yang saya contohkan barusan? Bisa dengan memberikan pertanyaan yang mungkin mind bending ya, sehingga menciptakan perhatian khusus dari audiens. No. Yang barusan saya praktekkan apa tipsnya? Aduh. Ayo. Shooting. Nyerah. Fast dulu. Berikanlah aturan rumah tangga sebelum Anda memulai bicara. Kalau sudah di digital, mindsetnya adalah yuk berikan aturan rumah tangga agar semua netizen enggak julid. Ya, agar semua netizen enggak julid. Jangan nanti ada yang baper ya. Oh, kok saya di-unmute? Jangan. Yuk kita berikan aturan rumah tangga. Udah berapa tips tuh? Baru juga ngegas ya, belum mulai. Kita sabar ya. Kita lanjut kembali. Pak Erpin, NNK, apa kabar Pak? Sehat Pak? Wah, yuk pada belajar bisa unmute ya. Mute, unmute, agar nanti kita komunikasinya lancar. Nah, teman-teman, sebelum saya panjang dan lebar, saya mau memberikan satu mindset yang perlu teman-teman paham. On stage sama dengan on virtual. On stage sama dengan on virtual. Coba saya mau tahu Mas Sugeng Mulyono. Mas Sugeng Mulyono. Wah, senang saya. Mute, unmute bisa nggak Mas? Mute, unmute. Mute, unmute. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo bantu. Bisa? Oh, bisa. Ya, sudah. Mas Sugeng, tunjuk temennya di layar yang harus menjawab pertanyaan saya. Silakan Mas. Tunjuk temennya yang paling Mas sebel. Tunjuk Mas. Silakan. Pak Joko. Pak Joko, mana Pak Joko? Waduh, Pak, jangan berantem ya, Pak ya. Jangan berantem ya. Pak Joko, saya mau tanya sama Pak Joko. Ya, Pak. Mana lebih enak bicara langsung atau bicara di depan handphone, Pak? Enak bicara langsung. Bicara langsung, Pak. Bicara langsung. Baik, terima kasih. Bicara langsung ya. Oke, saya tanya lagi lebih spesifik. Terima kasih ya Pak Sugeng sama Pak Joko. Kompak selalu. Saya mau tanya dengan langsung ya, bosnya. Terima kasih Pak Anghari. Jarang-jarang kan? Saya mau tanya langsung sama Pak Anghari. Pak Anghari, boleh dong on stage mindsetnya sama dengan virtual. Kira-kira apa tuh Pak Anghari? Ya, apa ya Pak? Apa ya Pak? Apa? Ujang, jangan ketawa Ujang. Ujang Yusuf ketawanya ngakak. Lo ntar hati-hati lo dipindah ke Papua lo. Ayo, on stage sama dengan on virtual. Kira-kira apa pengertiannya? Jadi meskipun kita ini ada di virtual, tapi cara kita membawakan, cara kita ngomong, seakan-akan kita ini ada di atas panggung beneran ya. Betul ya Pak? Yuk kita kasih dulu tepuk tangan virtual. Mana tepuk tangan virtualnya? Pada bisa nggak tepuk? Bukan begini tepuk tangan virtual. Pakai emoticon. Ya Allah ya Tuhan. Nih. Ya ampun. Ayo cari. Bukan ya. Bukan. Terima kasih Pak Angri. Jadi gini teman-teman. Yang paling dahsyat dari sisi kita sebagai pembicara, bicara di dalam virtual adalah mindset kita adalah Anda di depan saya, bukan Anda di luar sana. Jadi itu yang selalu saya bawa ketika saya membawakan acara-acara virtual, jadi Anda dengan saya terkoneksi. Nah ya, itu dulu tuh mindset utama. Terus apalagi nih yang mau saya bagikan? Nih, offline sama dengan online. Offline sama dengan online. Sekarang saya mau tanya sama yang paling gampang nih, yang tadi ngeliatin saya mau tanya sama Mas Indra Ahmad. Mas Indra Ahmad.
Halo, Sehat, Mas? sehat Mas, sehat. Oke, yuk tolong bantu saya. Apa tuh pengertiannya offline sama dengan online? Secara penyampaian sama, offline kita merekam, kita share. Aha. Online kita langsung berbicara dengan audiens. Oke, yuk saya kasih tips. Barusan saya kasih tips yang kesekian. Ada yang tahu nggak saya kasih tips apa barusan? Yang tahu saya kirimin gelasnya BIM. Ada yang mau coba tahu? Saya ganti screen. Wah, di sini semuanya nih ya, nih grupnya Hairullah, grupnya Haryo, grupnya Muhammad Ibrahim, Ahmad Afandi, Asep Sohidun, Weni, semuanya pakai tas kresek hitam nih. Saya juga ikut-ikutan deh. Ya. Wah, ini grupnya yang screen kedua semuanya tas kresek hitam nih ya. Semuanya nggak ada yang online. Ayo online. Kita berinteraksi secara manusia. Pak Hairullah. Jawab Pak Hairullah. Apa tips saya barusan yang saya jelaskan ke Bapak? Yuk, suaranya di mute unmute. Suaranya di mute unmute. Ada yang tahu? Saya tanya lagi sama Kak Tri Dewi Rasnani yang cantik udah ada di screen sedang menyibakkan rambutnya. Kak, apa tips saya barusan yang saya share di dalam forum kali ini? Oke, nggak apa-apa. Yuk, ada yang mau coba jawab? Rahmat Ramadan. Mau coba jawab? Oke, saya bantu ya. Saya barusan memberikan tips kepada Anda semua. Jika Anda dalam public speaking ingin bertanya kepada audiens, matikan layar Anda. Jadi bukan begini Anda nanya ke orang. Jadi gimana Mas Ramadan? Apa artinya offline sama dengan online? Bukan. Anda harus mematikan layar dan Anda bertanya. Pertanyaan saya dari Pak Abidin SPIL Sorong. Sorong apa kabar? Abidin Sorong, bisa di-mute unmute Pak? Saya mau ngobrol. Oke, lanjut. Pak, saya mau tanya dulu. Jangan lanjut dulu Pak. Saya mau tanya dulu. Apa gunanya ketika kita bertanya kepada audiens, screen-nya kita matikan Pak, kalau kita jadi pembicara virtual? Sebenarnya sih menjaga rahasia. Menjaga rahasia, maksudnya apa tuh Pak? Tapi begini, sebelum saya menjawab, saya juga akan merubah mindset. Setiap ada sesuatu persoalan yang terkesan di bawah rata-rata, jangan bilang nanti saya pindah ke Papua. Papua sekarang hebat. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Papua sekarang lebih hebat dari yang lain. Nah, kemudian jawaban yang itu tadi. Apa Pak jawabannya? Kenapa kalau kita lagi audiens pembicara harus mematikan layar ketika kita ada pertanyaan dan jawaban? Silakan Pak. Mungkin dia lagi belum siap dengan layar yang apa namanya yang ada, atau mungkin belum berseragam yang bagus, atau belum, dan lain-lain tentang kepribadian. Terima kasih Pak Abidin. Salam buat Sorong. Saya udah lama banget nggak ke Irian. Sudah 4 kali saya selama bertugas Pak. Pernah ke sana, pernah ke Irian Jaya. Teman-teman, tips saya berikutnya. Ini pasukannya Tri Ovanori, pasukannya Stevenson, ini masih gelap semua layarnya ya. Saya selalu berpindah-pindah layar, ingin tahu aja nih pada tas kresek plastik hitamnya. Ayo, biasakan Anda branding mewakili Spill. Yang saya ingin Anda membangun mindset baru ketika Anda di virtual, bawa branding Anda baik-baik. Karena selama Anda dipekerjakan oleh brand sebesar Spill, Anda harus bangga memakai branding Anda dan wajah Anda tampakkan. Ingat loh, kita adalah hablum minannas. Jadi kenapa harus mematikan layar ketika tanya jawab? Untuk berinteraksi dengan audiens. Pembicara yang tidak berpengalaman biasanya tidak mematikan layar terus saja. Ya oke, tips berikutnya dari saya semoga membantu. Saya akan move on mengenalkan siapa saya.
Oke, terima kasih. So, sekarang kenal ya, 176 orang kenal saya sekarang, siapa saya, dan saya mau tanya dengan Kak Diantina atau Kak Andrianti. Oh, saya panggil ya, Kak Diantina dengan Kak Andrianti karena masih tas kresek hitam nih. Halo, bisa mendengar saya, Kak? Belum bisa mendengar saya, nggak apa-apa. Saya mau kasih muk tadinya. Ada Kak Josephine, ada Kak Resi Aulia. Saya mau tanya dengan teman-teman semua. Tips dari saya adalah selanjutnya ketika Anda menjadi seorang pembicara virtual, yuk, pertama kali betulkan cara duduk Anda ketika Anda menjadi seorang pembicara. Jadi nggak bisa tuh cara duduk begini, ya, begini ya, nggak bisa tuh begini. Yang bagus nih di layar saya ini ada Pak Lasman bagus, Mas Bilal bagus, Mas Darso masih miring, Kak Tridewi bagus, hanya kurang mundur dan kurang simetris. Yang lainnya saya nggak bisa lihat. Pak Indra karena di bawah, jangan pernah sekali-sekali ketika misalnya Pak Indra nih ya, Pak Indra silakan memberikan sambutan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Indra posisinya begitu, nggak bisa Pak. Posisinya harus simetris. Jadi teman-teman, yuk belajar kalau kita membawakan acara virtual, belajar untuk bisa simetris dan kasih space di atas Anda. Oke? Nah, Mas Doni Putranda langsung kelihatan ganteng ya, lihat. Langsung beliau sejajar. Yes, langsung beliau sejajar. Nah, tips saya selanjutnya Pak. Pakai branding Anda. Ketika teman-teman mewakili brand sebesar Spill, yuk, kalau nggak ada yang model-model Mas Pras tuh, yang model-modelnya, lihat itu, yang Mas Pras tuh, virtual background, cetak kayak ginian, 50.000 jadi 2. Bawa brand itu kemanapun kita berada di virtual meeting. Maka akan kelihatan kelas kita sebagai orang yang benar-benar bisa menjual branding kita. Tips dari saya semoga berguna ya. Oke, saya lanjut. Saya tanya dulu. Mas Joni Kusuma, bisa dengar suara saya nggak? Bisa mute Anda? Halo, bisa Pak. Sip. Dari tadi sudah mendengar saya ngomong filler belum? Oh, belum ada Pak. Belum ada ya, jadi 100.000-nya. Jadi belum dapat 100.000 ya? Belum bisa berdoa ya. 178 orang kali 100.000. Wow, nanti Pak Doni. Bukan doa aja Pak, diamini. Ada juga. Semoga ya, berdoa saja. Simak sampai selesai, Anda akan melihat skillnya orang bicara yang energinya tidak pernah turun, tidak pernah ada fillernya. Jadi pimpinan. Sekali lagi ya, jadi pimpinan. Bukan kepada what to say-nya, tapi how you say-nya. Karena tugas pimpinan adalah mendrive people. Oke, dalam 22 tahun pengalaman saya, dan sampai sekarang saya masih aktif menjadi seorang profesional. Sejak 2019, Kak Tridewi, saya banyak berbagi lebih dari 4.000 profesional di 60 perusahaan. Yuk, kita simak kelas saya selanjutnya. Berdoa agar saya keselip ngomong filler. Lumayan kan? Bisa beli kuota. Berdoa ya, semoga bisa beli kuota. Sip, saya akan lanjut kembali. Nah, teman-teman, tolong dibaca. Saya pengen ada volunteer-nya, ada yang bisa bantu saya baca. Silakan. Mas Pras deh. Mas Pras, tolong baca Mas Pras. Oke. Sudah paham apa yang menjadi kegagalan public speaking di era digital? Terima kasih Mas Pras. Nah, ada 2 hal yang orang suka tidak mengingat do and don'ts-nya. Do and don'ts-nya. Saya akan langsung berbagi menjelang di slide-slide terakhir do and don'ts-nya. Oke, saya smooth dulu semua orang biar suara saya jelas. Nah, teman-teman, yuk kita lihat apa sih? Pak Bilal, Kak Bilal, tolong dibaca Kak Bilal, yang kenceng Kak Bilal. Apa yang penyakit terbesar di mindset yang menghancurkan public speaking Anda? Tunjuk temennya Kak Bilal 1 orang untuk jawab pertanyaan ini. Silakan. Pak Trio Agung. Pak Trio Agung. Mana Pak Trio Agung? Mana Pak Trio Agung? Pak Trio Agung? Silakan di-unmute, Pak. Pak Trio Agung? Pundi. Siap.
Silakan dijawab, Pak. Ulangi ya Penyakit pertanyaannya. Penyakit terbesar orang di public speaking sehingga suaranya terhambat. Apa, Pak Triagung? Di era digital ya Pak ya? Wah, itu kalau saya ngomong tuh, lo dapat 100.000 semua. Di era digital atau langsung Pak? Ya, silakan, kalau Pak. di era digital kan kita selalu mengandalkan apa namanya Apa namanya lagi? 200.000. ini Pak, sinyal. Ya sinyal, terus ini yang kita harus pakai handphone dan sebagainya Pak. Kalau misalkan di era digital Pak. Terima kasih. Kalau untuk langsung kan seperti mikrofon itu atau suara harus keras kepada audiens begitu Pak. Kalau misalkan suara kita kecil, dia ngomong apa ya gitu Pak. Benar. Jadi Pak Triagung dengar suara saya cukup mengesankan atau terkesan? Nilainya 200 Pak. 200. Terima kasih. Satu yang saya harus kritik dari seorang Mas Triagung, jangan pernah Anda ketika jadi seorang pembicara, Anda bicaranya seperti gini. Paham ya teman-teman ya? Ketika Anda didaulat jadi pembicara, jangan pernah Anda tidak modal dikit. Beli headsetnya sehingga Anda tidak perlu kalau ngomong begini. Secara artistik enggak keren dan enggak banget. Gitu. Jadi kalau kita punya headset kayak saya nih, ini headsetnya agak sultan ya. Saya bisa dengan tenang berbicara, tangan saya bisa dengan tenang bergerak. Thank you Mas Triagung. Saya mau share yang saya pelajari selama lebih mengajari orang berbagai profesional. Apa sih mindset terbesar kita ketika public speaking dilakukan? 188 orang semoga hari ini bisa terinspirasi dari apa yang akan saya ceritakan. Nih, yuk semua takut salah. Ketika Anda didaulat jadi seorang pembicara mewakili nama besar Spill, atau mewakili RT RW Anda, atau mewakili brand Anda, jangan pernah ada mindset di kepala takut salah. Takut orang nggak suka. Takut kontennya parno. Takut audiensnya bosen. Percayalah Pak Demi Patrianda, percayalah Pak Ujang, percayalah Pak Sohidun Asep. Kalau Anda sudah ngomongnya takut, yang terjadi yang Anda takutkan. Silahkan yang mau sholat azan maghrib, silahkan ya, tapi di Jakarta belum. Teman-teman, ulang ya. Jangan pernah kalau disuruh maju bicara, Anda mewakili departemen Anda berbicara takut. Pertanyaan saya sama Pak Stanislaus Ato. Lu kira gue nggak bakal panggil lo, gue panggil lo. Halo Pak. Yes, salam kenal ya. Salam kenal Pak Iga. Oke, menurut. Bentar, saya pasang ini dulu. Yes, pasang biar ganteng. Nah, ini orangnya ganteng kayaknya. Sayang cowok. Oke. Ini kayak kebanyakan cowok di spill ya, kenapa ya? Bu Tridewi, kenapa kebanyakan cowok di spill ini? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa? Kalau cewek takut hitam kali Pak. Wow, takut hitam. Baik. Silakan Pak, dijawab pertanyaannya. Apa tadi Pak? Waduh, coba Mas Bilal diulang. Dengar nggak tadi saya nanya apa? Bilal juga blank. Baik. Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa? Kenapa tidak boleh kalau disuruh bicara Anda ngomong takut salah, takut nggak bisa, takut audiensnya mengecewakan? Kenapa, Mas? Untuk menghindari grogi Pak. Jadi kalau kita nggak ngerasa takut salah berarti ya nothing tulus. Pokoknya saya tampil, ini saya mewakili departemen saya. That's it. Thank you. Yuk boleh ya chatbox ya, boleh ya kalau ini acara kita public speaking ya sebetulnya ya, bukan writing speaking. Jadi boleh open mic, saya pengen dengar cara Anda bicara. Saya mau tes dulu ya. Terima kasih Mas Stanislaus. Terima kasih Pak Ikrar. Kalau Anda disuruh bicara, Anda ngomong takut di awal. 27 zat merugikan di badan Anda. Membuat Anda mundur. Ulang ya. 27
zat merugikan di badan Anda membuat Anda mundur. Makanya hal itu sudah tidak terjadi lagi di diri saya. Apapun tugasnya, apapun yang mau saya bicarakan, saya tidak akan pernah omongkan takut salah. Karena biasanya akan salah. Takut nanti Kak Andika Putri kecewa. Nanti akan kecewa. Oh segitu aja Pak Ikrar ngomongnya. Fillernya banyak banget. Nah, sampai hari ini belum ya. Maaf ya Bu ya, jangan kecewa. Jadi teman-teman ya, jangan pernah ada mindset takut salah. Saya kasih tips lagi. Sekarang saya pengen dengar dulu ya. Saya pengen dengar dulu siapa yang berani untuk bicara 30 detik saja mengenalkan siapa teman-teman dan apa yang hebatnya dari teman-teman. Yuk, yang berani saya, kecuali Tuku Bilal Rizky, kecuali Mas Pras, kecuali Tuku Bilal, udah sering ikutan kelas saya. Di antara kedua orang itu, siapa yang berani mengenalkan diri dan apa yang hebat dari Anda selama 30 detik, saya kirimin muk ngopinya BIM. Yuk. Yes, wah, Mas Sugeng Mulyono. Wow, yuk kita kasih applause virtual dulu. Applause virtual, yuk, applause virtual teman-teman. Applause virtual dulu, mana applause virtual dulu. Ayo, oh, Mas Sugeng. Mas Sugeng, silakan Mas Sugeng, open mic-nya. Kenalkan siapa Bapak, apa yang hebat dari seorang Mas Sugeng. Monggo, Pak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di-unmute dulu, di-unmute. Ini bagian repair kontainer, survei kontainer. Mempunyai tim 8 orang. Pak Darwandi, Pak Joko, Pak Agus, Pak Tambe, Pak Solikin ketuanya, manajernya Pak. Lupa manajernya. Wah, kok lupa? Oke. Tim kami sangat sulit, Pak. Membantu perusahaan agar mengurangi MTD di Tambak Langon. Oke. Dan kami selalu berusaha untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan untuk mengurangi MTD menjadi EV level semua. Terima Dan kasih, kami Mas Sugeng. selalu bekerja keras. Keren. Mas Sugeng itu sebelahnya siapa? Sebelahnya siapa? Yang suka ngasih tahu siapa? Yang sebelahnya siapa tuh? Yang suka ngasih tahu? Pak Darwandi. Ah, Pak Darwandi, coba Pak Darwandi yang ngomong. Silakan, coba. Assalamualaikum. Pak. Ya. Kami kontainer. Nama saya Sudarwandi. Saya membawai banyak grup-grup, ada 4 grup. Ya untuk menyelesaikan repair sama dengan Pak Sugeng gitu. Oke. Catat ya Bilal, 2 orang ini saya kirimin muk buat ngopi. Catat ya. Terima kasih Mas. Yuk kita kasih applause dulu virtual sama mereka semua. Karena mereka menunjukkan nyalinya yang berbeda di antara kita semua. Perbaikan buat teman-teman. Kalau Anda berbicara di virtual, jangan sekali-sekali mata Anda. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai apa yang saya maksud. Jangan. Pembicara profesional ketika Anda berbicara, mata Anda maintain ke lubang kecil menjemukan yang namanya si kamera ini. Paham teman-teman? Ketika Anda mau berbicara dengan sangat convincing, mata Anda tidak bisa kemana-mana, tapi seolah-olah orang-orang ini ada di depan kita semua. Oh, tipsnya. Terus, tips dari saya, ketika Anda bicara, ya, ketika Anda bicara, tangan Anda pakai. Jangan bicaranya begini. Contoh ya, perkenalkan nama saya Ikrar, saya orang profesional. Ini tahun ke-22 saya berkarir di perusahaan ke-7. Tidak. Teman-teman semua, perkenalkan saya Ikrar. Ini adalah tahun ke-22 saya berkarir di 7 perusahaan. Sekarang saya mempunyai brand yang namanya Bicara Itu Mudah. Dan di samping itu saya bekerja membesarkan 2 brand lainnya yaitu MGM Logistik dan My Jamila. Nah, paham? Tangan dipakai kalau ngomong virtual. Jangan tangan Anda di bawah meja. Sekarang saya tanya sama ada siapa nih? Endang Astuti.
tapi saya dikasih gambar plafon. Dikasih gambar plafon saya sama Endang Astuti. Ya udah saya skip deh. Saya tanya Fauzan. Wah, lo kan kaget kan? Lo nengok ke bawah, lo ke atas. Fauzan, jawab Ya, Pak. pertanyaan saya barusan. Boleh diulang Pak tadi apa Pak? Oke, yang mau ngulang pertanyaan saya silakan. Yang mau ngulang pertanyaan saya silakan. Yuk, siapa yang menyimak? Yang mau ngulang? Takut salah. Nah, bukan dong, bukan. Yuk, siapa yang mau ngulang? Nggak apa-apa, saya mau tanya lagi sama Fauzan. Fauzan, kenapa Anda harus menggunakan tangan Anda ketika Anda bicara? Coba. Jangan lihat atas, lihat kamera. Saya ajarin. Yuk, lihat kameranya. Ya. Untuk bisa jadi lebih Lihat kamera, lebih lihat kamera. berinteraksi. Berat kan? Berat Iya. kan? Oh. Iya. Belum saya paksa Fauzan pakai tangan lo. Nah, belum saya paksa tuh sampai kayak gitu. Jadi teman-teman, orang bisa bicara dengan lugas seperti yang saya jalani adalah butuh jam terbang. Ketika Anda melatih mata Anda seolah-olah teman-teman ada di depan saya, maka wajah Anda, mulut Anda, tangan Anda akan menggetarkan audiens. Jadi, 3 serangkai yang saya ingin teman-teman pelajari di Spill ketika Anda menjadi seorang leader atau Anda berinteraksi sama orang adalah mata Anda harus berbinar-binar. Mata berbinar-binar itu bukan mata nakal ya, bukan kayak matanya Bilal tuh ya nakal, bukan ya. Mata berbinar-binar gitu ya. Jadi pupil Anda membesar. Terus mulut Anda jangan pernah nih ya, kalau bicara gini nih, Pak Lasman, saya praktekkan nih, karena Pak Lasman kan pakai masker ya. Baik, selamat siang. Saya Pak Lasman Simanjuntak, saya kelahiran Tanah Karo, saya sudah 22 tahun. Enggak. Anda membunuh audiens. Tips dari saya buat kalian semua kalau bicara di era digital adalah, selamat siang, perkenalkan saya Lasman, mewakili dari Tanah Karo. Tuh. Coba saya tanya, Pak Lasman, kalau dengar saya barusan bicara, apa take away yang Bapak dapatkan dari cara saya bicara? Lebih responsif gitu, lebih ada lebih terintegrasi, interaksi lah gitu. Jadi orang yang melihat itu lebih lebih hidup gitu, lebih ada interaksinya lah. Gitu. Lihat, saya pun mendengar Pak Lasman bicara, yang saya lakukan bukan begini. Tapi yang saya lakukan adalah, teman-teman, kalau Anda ingin hebat pada saat Anda mendeliver sesuatu, senyumlah banyak-banyak ketika nggak ada orang dan Anda boleh senyum. Ketika Anda jadi pembicara, ketika pesan Anda ingin disampaikan jernih kepada audiens, jangan pelit, senyumlah, liatin gigi Anda. Karena senyum ini menular. Seriously menular. Jadi salah satu tips public speaking di era digital adalah, yuk, wajah Anda, mata Anda, senyum, tangan. Wah, udah nggak kerasa ya kalau kelasnya masih keren ya, udah 17.10. Kita lanjut dulu sampai kalian mau tanya, langsung tanya ya. Kalau kira-kira udah nggak kuat nih, nggak tahan, tanya aja. Nanti akan ada sesi berikutnya kan. Silahkan kalau mau tanya, langsung open mic. Saya pengen dengar Anda bicara. Karena saya mau nilai cara Anda bicara. Next, kalau belum ada, yang harusnya, nih, tidak percaya diri adalah pembunuh mindset terbesar. Begini ya, contoh ya. Contoh ya. Misalnya Pak Sudarmaji, saya minta, Pak Sudarmaji, besok Anda bicara di depan RI1. Waduh, Pak, saya tidak percaya diri. Pak Anghari aja deh yang bicara. Atau Pak Pras, saya jangan deh Pak, saya belum sanggup. Saya mau bilang kepada 192 teman-teman baru saya di Spill. Jangan pernah ketika Anda diberikan panggung, Anda mengatakan Anda tidak percaya diri. Saya kasih 3 tips untuk membuat percaya diri Anda muncul. 1, tiap sore ngaca ya. Tak contoh kayak ngoco. Terus bilang, yang tahu pengetahuan ini saya. Dia bilang, yang tahu pengetahuan ini saya. Terus yang kedua, ngaca lagi. Yang tahu bisnis prosesnya saya. Yang tahu bisnis prosesnya saya.
Terus yang ketiga, ngaca lagi. Yang tahu pengalaman ini yang menjalani saya. Cukup 3 itu. Ketika Anda tahu Anda bisa ketiga-tiganya, sangat tidak mungkin Anda punya rasa percaya diri hilang. Kalau ini boleh nih saya ngomong mungkin, karena tidak mungkin mosok tidak yang lain. Ya, jadi teman-teman, 3 hal itu, kalau misalnya Pak Anghari minta kalian bicara, kalian ngomongnya gini, aduh Pak, saya mesti ngomong apa? Ingat-ingat pelajaran hari ini. Hajar di kaca, yang tahu pengetahuannya saya. Hajar di kaca, yang tahu bisnis prosesnya saya. Hajar lagi di kaca, yang tahu pengalamannya saya. Jadi kalau masih ada insan spill 194 orang hari ini, kalau disuruh bicara mulai besok masih ngomong, saya harus bicara apa? Ulangi 3 kata saya tadi. Ya, yo. Jadi percaya dirinya rodo ningkat, kalau nek Surabayane rodo ningkat. Ya. Biasa, jam terbangnya penting. Sampai sini ada yang nggak tahan pengen nanya? Kalau nggak tahan pengen nanya, ingin bertanya, Pak. Boleh. Sebutkan nama dulu, dari tempat mana, biar saya ngerti. Saya Hizkia dari Pontianak, Pak. Mohon maaf sambil nyetir, Pak ya. Wih. Bahaya nggak nih? Bahaya nggak nih? Ya, Pak. Tidak, Pak, karena pandangan tetap ke depan. Mohon maaf tidak melihat Bapak ya. Silakan Pak, monggo. Pak, tadi diceritakan mengenai menghadap cermin dan berkata sesuatu. Nah, setelah Bapak lakukan itu, Bapak masih ingat nggak wajah Bapak? Wajah? Masih lah, masuk ingat. Wajah sendiri Ya, kok lupa. artinya pada waktu mengatakan itu, fokus Bapak adalah pada wajah Bapak atau pada afirmasi yang Bapak lakukan itu? Oke, terima kasih. Untung saya nggak ada E-nya ya. Kalau ada E-nya saya kena 100.000, Pak Hizkia. Mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Latihan, Pak. Nggak apa-apa. Begini, teman-temanku. Saya banyak sekali mendengar cerita orang ketika disuruh maju bicara, ketika disuruh mewakili perusahaan, ketika dipaksa tampil ke depan. Omongan di mulutnya adalah, saya mesti ngomong apa? Saya nggak tahu ngomong apa-apa. Nah, saya kasih tahu 3 tips tadi. Yang namanya orang profesional seperti Pak Hizkia, seperti Pak Stenlus, Pak Domi, Pak Lasman, Pak Darso, Ibu Tri, itu pasti punya 3 hal tadi. Punya pengetahuannya, punya pengalamannya, dan punya bisnis prosesnya. Jadi kalau semua insan spill 199 orang menyadari 3 hal itu, saya yakin untuk membuat 199 orang jadi pembicara mewakili spill, itu gaungnya gila banget. Karena setiap 199 orang yang hadir hari ini punya 3 hal itu, Pak Hizkia. Nah, itu artinya tidak ada excuse. Insan spill ketika disuruh bicara, ngomong awalannya, saya tidak tahu mesti ngomong apa. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi itu mindsetnya Pak Hizkia yang saya mau coba terangkan, bahwa sangat tidak masuk akal ketika kita menjadi profesional, kita diminta bicara, mindset kita tidak percaya diri karena saya tidak tahu apa-apa. Nah, oke. Yuk kita share lagi, hati-hati menyupirnya, jangan sampai terjadi apa-apa sambil mendengarkan saya di menit-menit terakhir. Nah, terima kasih Pak. Tadi ada statementnya di survei yang 42 orang itu dari 200 orang, ada surveinya tadi dia bilang gini, Pak Ikrar, saya lebih seneng ngomong di layar virtual karena tidak ada direct interaction. Teman-teman spill yang saya hormati, yuk mindset ini dibuang. Anda semua bicara di virtual dengan bicara di stage yang offline adalah sama. Makanya saya selalu memberikan komentar-komentar saya di LinkedIn ketika semua teman-teman yang sedang online terus merasa aman, mindset itulah yang membunuh orang dari sisi rasa confidence. Yuk coba taruh di mindset kita bahwa ketika Anda menjadi seorang pembicara, pembicara di virtual adalah sama dengan pembicara di non-virtual. Jadi harusnya sama-sama aman, gitu ya. Hanya lebih kepada cara pandangnya.
Nah, sebelum saya buka dulu dengan tanya jawab, ini saya mau kasih tahu beberapa hal. Coba saya mau minta tolong ada yang mau membacakan nggak? Bagaimana sih cara membuka public speaking di era digital? Yuk, ada yang mau coba untuk memberikan penjelasan? Siapa? Ada 1-2 orang teman dari Spill yang mau coba menjawab ini? Belum ada? Baik, kalau belum ada saya teruskan ya. Nah, pembukaan public speaking di era digital mesti apa? Kalau dilihat dari gambarnya, mesti nendang. Mesti nendang. Ya. Mesti nendang. Apa tuh mesti nendang? Saya hanya berbagi 1 dan 2 yang mau saya ucapkan agar teman-teman paham ketika teman-teman jadi pembicara adalah punya cerita nggak untuk diceritakan? Nah, ulang, saya tanya. Tadi teman-teman yang ikut acara saya dari pertama kali siapa? Mas Indra ikut dari pertama, Mas Trio Agung ikut dari pertama, Mas Darso ikut dari pertama, Bu Tri ikut dari pertama? Ikut. Ikut, Mas Indra dulu deh, Mas Indra. Tadi saya membukanya itu masih inget nggak ngapain Mas Indra? Make topeng. Make topeng. Jadi kalau Anda, Mas Indra nih, mau misalnya besok harus jadi pembicara, mewakili Spill, bicara di depan menteri, di depan kepala Pelindo yang baru tuh, yang barusan diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah, jangan pernah Pak, kalau mau bicara Bapak tidak terlupakan, jangan pernah ngomong pertama kalinya misalnya ya, selamat pagi, selamat sore, terus langsung kenalkan namanya Pak Indra. Itu protokol public speaking zaman kakeknya saya lagi, kakek buyutnya saya lagi, Pak. Jadi kalau mau Pak Indra dikenal sebagai orang yang luwes dalam hal bicara, selalu pertama kali begitu misalnya ya, contoh ya, saya panggil ya, saya MC-nya ya. Misalnya Pak Indra saya minta kenalkan tentang departemennya ya. Contoh ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Pak Indra tolong di unmute Pak Indra mic-nya. Dengerin semua ya, contoh nih. Bapak dan Ibu, saya panggilkan Pak Indra mewakili Spill Indonesia. Silakan Pak Indra. Silakan Pak. Seolah ini Bapak Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Indra, anak Papua yang hidup merantau di kota Jakarta. Saya mewakili divisi Yard Operation. Oke, di stop, Depo stop, Marunda. stop, Pak Indra. Cara baru yuk, cara baru. Cara baru gini. Bapak cerita dulu soal Papua. Ulang ya, saya akan mulai mengenalkan Bapak. Bapak nggak boleh ngomong, kenalkan saya Indra, nggak boleh. Bapak cerita dulu soal Papua, baru Bapak mengenalkan siapa diri Bapak. Ulang ya. Ladies and gentlemen, please welcome Pak Indra. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan Papua. Papua itu adalah kota yang sangat indah. Pemandangan alamnya begitu menarik, lautnya begitu jernih, orang-orang yang ada di sana semuanya pada ramah. Terima kasih. Oh, belum Pak. Saya perbaiki ya. Saya perbaiki ya. Bapak udah cerita nih. Disambung dengan gini Pak. Perkenalkan, saya Indra, saya mewakili grup. Nah, coba Pak. Jadi habis Bapak cerita, baru Bapak kenalkan diri Bapak. Oke. Ladies and gentlemen, tunggu. Ladies and gentlemen, please welcome Pak Indra. Selamat sore. Perkenalkan Papua. Papua adalah kota di ujung timur Indonesia. Matahari paling awal terbit di Indonesia dengan keindahan alam, akan kekayaannya, dan pemandangan yang begitu menarik, laut yang begitu jernih. Oke, kita langsung. Saya Indra membawai divisi Yard Operation di PT Spill cabang Jakarta, tepatnya di Depo Marunda, yang memiliki luas lahan kurang lebih 5,6 hektar, dan bangga mengelola tempat ini karena lahan ini adalah milik PT Spill sendiri. Terima kasih. Selamat sore. Wow, yuk kita kasih aplaus ya. Kita kasih aplaus secara virtual. Aplausnya virtual. Jangan gini. Saya kasih koreksi ya. Saya memperhatikan caranya Pak Indra bicara. 1, yuk biasakan layar kita sejajar. 2,
Mata, kalau Pak Indra masih matanya belanja, belanja, belanja. Belum terbiasa lihat ke layar. Nggak apa-apa Pak Indra. Tapi beliau sudah berubah hari ini. Beliau ketika dipanggil untuk berbicara, beliau tidak lagi mengenalkan namanya pertama kali. Yaitu, cobalah Anda punya cerita. Taruh itu di bagian awal ketika Anda akan bicara. Cerita. Kalau Anda ingin mengencourage anak buah Anda untuk berubah, ceritakanlah soal perubahan di awal. Nah, kalau mau ceritakannya dramatis, raut wajah Anda buat sedramatis-dramatisirnya. Kalau raut Anda ingin dipercaya, tangan Anda digerakkan. Oke? Jadi itu salah satu ilmu yang mau saya bagi kepada teman-teman. Kalau Anda ingin menjadi public speaking yang memukau, begitu Anda diminta tampil, jangan biasakan mulut kita mengenalkan nama kita duluan. Karena itu caranya kakek saya, kakeknya saya lagi. Ya Fauzan, ngerti ya? Ya mantap-mantap, ntar gue suruh ngomong jangan bingung lagi ya. Oke, terus sebelum kita tanya jawab, display. Tadi teman-teman lihat saya membuka presentasi saya tidak sekali lagi mengenalkan nama saya. Yang tadi saya lakukan adalah saya melakukannya demikian. Oke. Inilah yang saya lakukan pertama kali tadi ketika saya mulai berbicara kepada teman-teman. Nah, ini namanya teknik display. Ya. Jadi teknik display itu adalah teknik yang sangat luar biasa di mana teknik ini bisa membuat teman-teman menjadi pembicara yang tidak terlupakan. Saya jadi punya pikiran nih. Kalau tadi misalnya Pak Sugeng ngomongin soal repair container, kok saya kepikiran ya, kalau saya yang diminta untuk jadi pembicara materinya Pak Sugeng itu, saya akan membuat displaynya begini. Contoh ya, Bilal, coba panggil saya seolah Bilal adalah MC-nya. Saya akan mewakili Pak Sugeng tadi yang urusannya repair container. Silakan Pak Bilal. Oke, teman-teman, mari kita sambut Kak Ikrar. Bayangkan ini adalah kontainer Bapak Ibu. Begitu masuk ke pelabuhan, sudah tidak berbentuk kotak. Bayangkan di dalamnya barangnya akan hancur seperti apa. Perkenalkan, saya Sugeng. Saya mewakili divisi Repair Return yang akan berbagi ilmu pengetahuan saya soal bagaimana repair kontainer dalam 1 jam ke depan. Oke, Pak Pras, itu dulu ya. Yuk, tanya jawab dulu. Nanti kita bisa sampai besok pagi nih. Sesi berikutnya kita sambung lagi. Wow. Gak bisa ngomong saya. Gak ada yang dapat 100.000 ya. Maaf ya, gak ada yang dapat 100.000 ya. Silakan. Baik, Kak Ikrar. Silahkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari Sabang sampai Merauke, Kak Ikrar membuka sesi bertanya. Manfaatkan semuanya. Kemarin kalau tidak salah, kita sudah mulai dari Dava, dari Pak Aji, kemudian saya sambung lagi, dan sekarang kita ketemu expertnya langsung. Monggo, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum, Pak Ikrar. Waalaikumsalam sorong, Pak Abidin. Salam sejahtera. Jadi begini, Pak Ikrar. Sesuai kebutuhan mestinya. Jadi ketika disuruh maju, lalu apa yang dibutuhkan oleh komentar awal? Kalau misalkan pembicara menyampaikan silakan maju ke depan, silakan maju ke depan, kenalkan diri Anda, ya tentunya pasti akan kenalkan diri Anda duluan. Nama saya Abidin, berasal dari Papua, sudah lama di Papua 30 tahun dan sudah dibesarkan di Salam Pasifik Indonesia lain, demikian seterusnya. Tentunya nama duluan, sesuai kebutuhan lah. Bagaimana Pak Ikrar? Terima kasih. Terima kasih Pak Abidin. Kalau dekat saya ajak ngopi sampean, karena jauh saja. Gini Pak Abidin, nggak apa-apa punya mindset kayak Bapak. Disuruh kenalkan, kalau kita adalah orang yang ingin interaksi dengan audiens, kita tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Karena ketika Bapak langsung mengenalkan nama Bapak, itu bagi audiens adalah sesuatu yang tidak istimewa. Tapi ketika seorang Abidin datang ke panggung, kan yang
Bapak kan boleh bebas di panggung. Ketika seorang jadi pembicara, panggung adalah miliknya kita, bukan milik siapa-siapa. Jadi kalau saya jadi Bapak, saya bisa bawa dengan cerita dulu. Boleh, Pak. Karena namanya cerita itu luar biasa, Pak. Menghipnotis audiens dan memberikan interaksi. Nah, kalau saya lebih mau interaksi lebih panjang karena saya diberikan waktu bicara panjang, saya akan bawa, Pak. Misalnya saya akan bawa cindramata dari Sorong yang sangat mahal dan sangat eksklusif. Kemudian cindramata itu seolah saya jatuhkan. Nah, itu saya menggunakan teknik perkenalan namanya display. Teknik display ini maut sekali, Pak. Saya pernah menyampaikan di depan, saya waktu itu diundang oleh dua orang event organizer dari Thailand dan dari India. Saya bicara di Hotel Shangri-La Jakarta di depan ratusan orang. Saya membawa daging, Pak. Daging mentah dengan sarung tangan. Sampai hari ini orang-orang yang hadir di pertemuan itu masih mengingat yang saya omongin. Nah itu Pak Abidin. Kehebatannya kalau kita bisa memodifikasi cara kita kenalan, bukan lagi cara kenalan biasa-biasa saja. Ketika saya berbicara di depan Wali Kota Samarinda, sama. Ketika waktunya saya maju, sama. Saya tidak berbicara tentang nama saya. Nah, saya pernah punya cerita. Siapa yang ada yang dari Samarinda nggak? Mas Bilal, Mas Pras, ada yang dari Samarinda nggak? Banyak. Mana orang Samarinda mana? Yuk suaranya saya pengen dengar. Mana ada? Mana? Mana orang Samarinda mana? Oke, ketika saya bicara di depan Pak Wali Kota Samarinda, saya baru tahu kebiasaan orang Samarinda tuh kalau mau bicara pantun duluan dan tanpa teks. Di situ saya langsung begitu Pak Wali Kota bicara, saya tidak menyimak beliau, saya menyiapkan pantun balasan saya dalam waktu 15 menit tanpa teks. Nah itu Pak, kekuatan jadi seorang pembicara jika sudah profesional, itu jadi harus adaptif terhadap budaya. Itu ya Pak Bidin ya. Yuk pertanyaan kedua, silakan. Langsung open mic. Silakan Bapak-Bapak, Pak, Ibu langsung. nanya, minta tipsnya. Silakan Pak Indra. Pada saat kita sedang berbicara, tahu-tahu blank Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Baik, sebetulnya Mas Pras, materi saya ini akan runtut ke yang ditanyakan sama Mas Indra, karena ini baru materi pembuka. Tapi nggak apa-apa, saya coba kasih insight dulu. Gini Mas Indra. Tips agar Anda bicara tidak blank. Hanya ada 3 tips. Pertama, bicara di depan fakta, masalah, atau tantangan. Ulang ya. Bicara di depan fakta, masalah, tantangan. Terus bicara di tengah, jualan Anda, program Anda, solusi Anda untuk menjawab tantangan yang pertama tadi. Terus, stage yang ketiga, manfaat untuk audiens jika mereka melakukan program Anda. Ulang ya, bagi semua teman-teman Spill, ketika Anda maju meeting depan manajemen, ketika Anda diminta review, jangan kebanyakan ngomong grandmother story, cerita yang aneh-aneh. Ngomongnya terstruktur aja, biar nggak lupa. Apa Utru? Yang pertama, fakta, tantangan, masalah. Contoh misalnya, Pak Indra di bagian apa Pak Indra? Pak Indra di bagian apa? Pak. Yard operation, depo. Masalah terbesar apa Pak? Satu aja. Masalah terbesar empty sorted, Pak. Empty shortage ya ngomongnya ya? Iya, container shortage. Ya. Container shortage. Oke, kalau saya jadi seorang Indra, meeting tuh begini ngomongnya, biar nggak blank. Teman-teman, tantangan terbesar di tempat saya adalah empty shortage container yang belum membaik dari level 80% ke 90%. Ini contoh aja, contoh. Oke, itu yang pertama Pak. Bicarakan fakta, tantangan, masalahnya. Lalu Bapak ke tengah. Solusi Bapak apa? Nah, Bapak ngomong nih. Nah, jadi option yang saya tawarkan untuk spill adalah 1, 2, 3, 4. Ketika saya diminta ngambil keputusan, saya akan ambil option nomor 2. Manfaatnya buat spill adalah, nah gitu Pak. Singkat ya, gampang ya. Jadi kalau Anda mau bicaranya nggak lupa, ikuti 3 tips sederhana yang saya berikan.
Selalu kalau ngomong itu fakta, tantangan, masalah. Yang kedua, jualan Anda, program Anda, solusi Anda, pilihan Anda. Yang ketiga, manfaatnya buat siapa. Semoga membantu ya Pak Indra. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, hajar lagi. Ada lagi. Open mic. Sore, Pak. Siapa ini? Pak Hedi Ahmad. Ayo open cam juga, Pak. Mana? Kalau nggak open mic, mana? Sore, Pak. Oh iya, silakan Pak. Ya, terima kasih di Mas Wahyu, Pak. Selamat kenal. Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Siap. Oke, Pak. Gini, pertanyaan saya, kita ada suatu materi yang kita sampaikan untuk masa depan audien, maksudnya kehidupan masa depan audien yang lebih baik lagi. Namun saat disampaikan ini, audien tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan. Jadi bagaimana cara mengatasinya untuk hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Hedi Ahmad Wahyu, anak Jakarta. Fauzan, bisa jawab nggak? Itu tips dari saya. Ketika saya lihat di layar ada yang nggak fokus, saya panggil, Pak. Itulah tipsnya jadi pembicara menguasai audiens. Anda ketika bicara virtual digital, Pak, jadi pembicara tidak boleh tidak fokus. Andanya harus fokus. Ketika Anda lihat ada peserta yang tidak fokus ke Anda, tanya, Pak. Kenapa harus Anda tanya? Pertanyaan saya. Nih, saya kasih tahu tips luar biasanya. Orang yang bertanya dalam suatu paparan adalah yang menguasai keadaan. Oh, Pak. Jadi Mas Edi kalau lagi membicarakan sesuatu, kemudian Anda melihat orang tidak fokus, tanya, Pak. Dia akan mengembalikan, Pak. Beneran. Fauzan udah kena 2 kali nih. Gitu ya, Mas Edi ya. Jadi itu salah satu tips saya yang paling singkat. Berani bertanya. Terus yang kedua, Pak, selain berani bertanya, Anda bisa membuat audiens untuk mengulang yang Anda sampaikan. Anda bisa lagi ketiga tips, Pak. Bisa meminta audiens untuk membacakan yang ada di slide. Boleh, Pak. Boleh. Memang perlu namanya jam terbang. Gitu, Mas Hedi. Ya. Pak Pras, gimana? Cukup atau mau lanjut lagi? Karena saya harus berangkat ke Jogja nih. Oke, teman-teman. Satu terakhir aja. Boleh. Pak Ikrar ya. Satu terakhir sebelum ditutup. Monggo, silahkan. Manfaatkan kesempatan ketemu langsung ke expertnya. Saya mau yang wanita kali ini. Kalau nggak wanita, nggak usah tanya. Saya mau yang wanita. Dari tadi laki melulu. Saya mau yang wanita. Mana? Ayo. Monggo. Ada yang wanita? Ada wanita? Ya wes, laki lah boleh. Laki silakan. Oke, laki-laki. Satu aja. Ayo. Sore, saya perempuan. Ya, Josephine aja. Hiskia nggak boleh. Josephine aja. Silakan, Kak. Selamat sore, Pak Ikrar. Selamat sore, Kak. Kevin. Pak. Aduh, kalau 100.000. Oh iya. sorry. Kalau untuk public speaking, apalagi yang face to face, itu kan diperlukan mental baja. Kalau kayak Bapak ini kan saya nggak ada lihat gugupnya sama sekali, sampai-sampai kata-kata yang fillers itu sendiri nggak ada terdengar. Aduh, dipuji. Sebentar, Bu. Saya silam dulu, Bu. Saya lagi dipuji soalnya. Oke, silakan, Bu. Nah, itu tipsnya gimana tuh, Pak? Supaya bisa ningkatin PD-nya. Terus abis itu jadi kayak, ya pokoknya full power gitu deh, Pak. Kan soalnya kan itu juga kayak misalnya nih, kalau misalnya di Spill itu kan suka ada kayak webinar ya, Pak. Jujur kadang ada yang mungkin gugup, jadi kadang kita tuh ngedengerinnya kayak boring gitu. Nah, kalau misalnya yang kayak Bapak ini kan overpower, jadi ngajak orang tuh kayak tadi beberapa tips yang Bapak bilang itu memang sebenarnya membantu untuk pembicara yang kayak kalau lagi dapat giliran webinar ya. Nah, itu tipsnya apa tuh, Pak, yang saya minta supaya kita nggak gugup? Ini saya gugup nih sebenarnya gemeteran, Pak. Kalau saya jadi ibu saya udah miskin, Bu. Gila, udah 5 kali, Bu, fillernya kalikan 195 orang. Mati gue nggak dibayar banyak, mari gantinya. Nggak apa-apa, Bu. Gini, jam terbang nggak bisa bohong. Tips bagi saya buat semua teman-teman Spill. 1,
kalau meeting virtual yang hari ini Anda dapatkan dari saya, praktekin dulu. Yang paling sederhana, saya udah bagikan 12 tips loh, kalau Anda catat semua. Dari mulai cara Anda duduk, dari mulai Anda pasang lighting, terus dari mulai cara Anda berbicara, rekam. Terus abis misalnya besok Joni diminta untuk jadi pembicara, rekam. Abis Joni ngomong, rekamannya diputer. Joni suruh lihat. Kemarin kan lu udah belajar dari si Ikrar itu, yang ngomong nggak ada fillernya. Lu hitungin tuh filler lu berapa kali. Mata lu hitungin tuh. Mosok mata lihat ke atas, lihat ke bawah, tangan lu nggak main. Karena gini, mohon maaf ya teman-teman ya, saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, namun jam terbang saya untuk bicara, saya yakin di atas teman-teman karena saya menguasai psikologinya orang berinteraksi. Salah satu dari kelemahan orang berbicara dengan baik adalah ketika Anda habis ikut pelatihan saya atau berbagi sharing saya, di kepala Anda itu isinya hanya ada 3. Yang pertama bilang gini, goks, Ikrar, gila, gue nggak bisa kayak dia. Emang lu bakal nggak bisa kalau udah kayak gini pikiran di kepala kita. Itu yang pertama, itu ada ya, orang kayak gitu ada. Yang kedua, Kak, orang yang gini, gitu caranya dia melakukan. Gue coba sekali. Ya gagal, ya gue nggak bisa nih, nggak bisa Kak. Nah yang ketiga nih yang langka nih, gitu caranya dia melakukan, gue besok akan lakukan berkali-kali sampai gue bisa. Nah ini yang berhasil Kak. Murid saya ada di sini Kak soalnya. Dulu waktu dia bicara pertama kali katrok Kak, ya ampun. Ini orang ya nggak bisa banget ngomong. Jadi gitu Kak Josephine, jam terbang nggak bisa kita download. Jadi saya ingin teman-teman spill ketika Anda tahu ilmu dari saya hari ini, mulai besok berlatihlah dan rekam. Rekaman itu tidak bohong. Anda bisa menghitung filler Anda bisa menghitung mata Anda bisa menghitung tangan Anda main atau tidak, dan Anda bisa menghitung senyum Anda. Jadi saya nggak bisa kasih resep ya, biasa ya. Anak zaman sekarang tuh nanyanya gini Kak, Mas Ikrar, gimana caranya agar saya bisa bicara kayak Mas Ikrar? Bikin Indomie aja perlu proses Kak. Kalau lu nggak mau bikin proses, ya udah lo remek Indomie-nya lo makan. Jadi jam terbang harus di-download dan harus dijalani. Yuk mulai. Nggak ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa hanya di kepala. Oke? Gitu Pak Pras. Yuk ditutup deh Pak Pras. Oke, terima kasih Kak Ikrar. Satu saja yang saya ingat adalah Indomie aja perlu proses untuk matang dan dimakan. Bagaimana kalau yang namanya ngomong di public speaking? Dan satu hal Kak Ikrar, untuk Kak Ikrar tahu, Spill menyediakan panggung. Ada webinar, ada seminar, ada kuliah, dan lain-lain. Ya, terima kasih Kak Ikrar atas waktunya. Selamat ke Jogja. Semoga selamat sampai tujuan. Teman-teman, sebelum kita meninggalkan acara ini, terima kasih ke Pak Ikrar. Sekali lagi, jangan lupa absen. Di chat ada link absen yang akan saya bagi. Sudah juga dibagi. Sekali lagi, terima kasih Kak Ikrar. Selamat sore, saya Prasetyo Adi Nugroho. Pamit. Terima kasih Spill. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm out. Bye. Waalaikumsalam. Terima